Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengimplementasikan perulangan pada R. Karena ada kalanya kita membutuhkan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menangani sebuah aksi yang berulang agar lebih efisien. RStudio menyediakan berbagai macam teknik perulangan, diantaranya adalah menggunakan while loop dan for loop. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perulangan dengan menggunakan while loop dan for loop. Oke, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan while loop. Oke, di sini sebelumnya kita akan simulasikan dulu perulangan ya secara manual. Jadi misalkan kita menginginkan menulis 5 kata hello. Kalau secara manual teman-teman menggunakan perintah print kemudian hello. Kemudian dikopikan sebanyak 5 kali ya, karena kita akan lakukan secara manual. Pasti di sini tidak akan efektif ya, teman-teman. Kemudian memerlukan waktu yang cukup lama. Dan satu lagi, ini adalah tindakan yang sangat membosankan ya, kemudian malas juga melakukan hal yang seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita akan jalankan dulu. Nah, di sini kita akan print secara manual kata hello sebanyak 5. Ini jelas tidak akan efisien. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang seperti ini dengan menggunakan perulangan, menggunakan while loop. Oke ya, teman-teman. Di sini jelas fungsinya menggunakan while ya. Berarti di sini teman-teman ketikkan terlebih dahulu while, kemudian argumennya yang pertama adalah kondisinya ya. Jadi seperti ini, kondisi terpenuhi, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi statement. Kita kembali lagi di sini while, kemudian kondisinya kita ingin memunculkan kata hello sebanyak 5 kali. Berarti I kurang dari sama dengan 5. Jadi I ini akan berjalan dari 1 sampai 5. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah statementnya. Eksekusi statement. Ya, berarti di sini teman-teman ketikkan print hello. Oke ya. Apakah seperti ini teman-teman? Sudah cukup untuk membuat tulisan hello sebanyak 5. Nah, ternyata belum lengkap ya teman-teman, karena di sini while itu memerlukan awalnya kita definisikan I sama dengan 1 dulu. Ya, kemudian I itu akan bergerak dari I sampai dengan 5. Kemudian bagaimana I itu bergerak, kita juga harus cantumkan di sini I sama dengan I ditambah 1. Oke, kalau sudah seperti ini silakan teman-teman jalankan perulangan menggunakan loop. Bagaimana caranya menuliskan 5 kata hello? Oke, kita akan jalankan. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi tidak akan membuang waktu lagi ya di sini untuk menuliskan kata hello. Kita dengan menggunakan while sudah bisa membuat kata hello sebanyak 5. Kemudian berikutnya teman-teman, di sini kita akan menuliskan angka 1 sampai 10 dengan menggunakan while. Kalau manual, teman-teman hanya mengetikkan print
1 ya. Kemudian dijalankan. Kemudian tinggal di copy saja ya sampai 10 ya. Copy. Kemudian copy lagi. Nah, ini kan sangat menjengkelkan ya, teman-teman. Kemudian sangat tidak efisien kalau kita lakukan hal seperti ini sampai 10. Apalagi kalau diminta memunculkan atau menuliskan angka sampai 100. Nah, ini kebayang ya bagaimana tidak efisiennya. Oke ya, kalau manual nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita akan lakukan dengan menggunakan perulangan while. Berarti di sini kita gunakan fungsi while ya. Tapi sebelumnya berdasarkan pengalaman yang sudah kita lakukan di sini, kita perlu mendefinisikan suatu nilai dulu, A sama dengan 1. Jadi mulanya itu A-nya bernilai 1. Kemudian while berikutnya menginginkan A ini, A-nya di sini kita ingin memunculkan dari angka 1 sampai 10. Berarti A kurang dari sama dengan 10. Kemudian eksekusi statementnya adalah print dari A. Kemudian bagaimana A itu bergerak untuk mencapai 10. Berarti A sama dengan A ditambah 1. Nah, ini adalah cara A untuk mencapai 10. Kalau sudah, kita akan coba ya, teman-teman. Di sini kita gunakan while, kita print. Nah, di sini akan muncul angka 1 sampai 10. Kalau teman-teman ingin mengubah sampai 100, tinggal teman-teman ganti saja di sini ya. Diganti 100. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman boleh blok seperti ini, kemudian run. Nah, nanti di sini akan muncul bilangan angka dari 1 sampai 100. Oke ya, teman-teman. Kita beralih ke berikutnya. Kita akan membuat atau menuliskan deret bilangan genap ya dari 1 hingga 10. Berarti di sini menuliskan bilangan genap dari 1 sampai 10. Oke, berarti di sini kita harus definisikan dulu A sama dengan 1, bermula dari 1. Kemudian kita gunakan while. Kemudian kondisi yang harus terpenuhinya adalah A kurang dari sama dengan 10. Kemudian di sini statementnya, eksekusi statementnya kita gunakan if ya. If A modulo 2 sama dengan 0, maka print A. Oke ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini ditambahkan bagaimana A itu mencapai 10. Berarti A sama dengan A ditambah 1. Oke, kalau sudah silahkan teman-teman jalankan. Oke, kemudian kita run. Nah, di sini sudah berhasil kita munculkan bilangan genap dari 1 sampai 10. Oke, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Oke, berikutnya kita akan gunakan perulangan menggunakan for loop. Oke ya, di sini kita akan buat dulu suatu vektor, misalkan my vektor. Kita gunakan sama dengan combine dari 2, 4, 6, 8, 10. Kita akan munculkan bilangan-bilangan tersebut dengan menggunakan for loop. Berarti di sini tidak perlu nilai awal, kemudian tidak perlu bagaimana caranya si nilai itu mencapai batas maksimum ya. Berarti di sini lebih sederhana, tinggal teman-teman gunakan fungsi for,
Kemudian nilai yang ingin kita munculkan, nilai in ada di myVector ya. Kemudian di sini eksekusi statementnya adalah print dari nilai. Oke ya, teman-teman, cukup seperti ini. Tidak perlu ada bagaimana caranya nilai tersebut mencapai batas maksimum, kemudian tidak perlu nilai awalnya. Oke ya, teman-teman, ini lebih sederhana. Kita akan jalankan. Oke ya, di sini muncul nilai myVector ya, 2, 4, 6, 8, 10. Oke ya teman-teman, ini adalah cara pengulangan dengan menggunakan for loop. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.